Ma'asyiral muslimin jamaah majelis ta'lim al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait tentang kajian kita yang akan kita lanjutkan pada hari ini adalah tentang hukum-hukum zakat. Ya, semalam sudah kita bahas tentang pengertian zakat. Hari ini kita membahas apa sih hukum zakat tersebut. Nah, kira-kira begitulah artinya. Zakat, seperti yang saya sampaikan kemarin, adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Ruhul Islam. Kemudian dalil-dalilnya sudah jelas bahwasanya dalam pelaksanaan zakat ini adalah ada ketentuannya. Tidak akan mungkin kita melaksanakan ibadah kepada Allah kalau memang tidak memiliki perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, seperti pertanyaannya, apa hukum daripada zakat tersebut? Hukum zakat itu adalah wajib. Ibu-ibu ya. Yang namanya wajib itu macam mana? Wajib itu adalah dikerjakan berpahala, sedangkan tidak dikerjakan berdosa. Itulah asal hukum daripada wajib. Karena di dalam agama Islam ada 5 perkara hukum. Ada namanya wajib, ada namanya haram, ada namanya makruh, ada namanya mubah. Kemudian apa lagi? Ada namanya sunnah. Itu dia. Maka hukum zakat itu adalah wajib. Wajibnya itu macam mana? Wajib ini ada 2. Nah, satu wajib pribadi, yang satu lagi wajib rame-rame. Wajib rame-rame itu macam mana, Ustaz? Wajib rame-rame itu adalah namanya fardu kifayah. Sedangkan sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi itu adalah fardu ain. Jadi hukum zakat itu, hukum membayar zakat itu adalah fardu ain. Jatuh kepada diri kita sendiri. Itu konsepnya. Kemudian daripada itu, ya, hukum zakat adalah wajib mengeluarkan ya sesuatu yang dimiliki oleh seorang muslim atau berbentuk harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat. Jadi intinya zakat itu kita serahkan kepada orang-orang yang betul berhak menerimanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasanya kalau kita sebagai yang membayar zakat, kita sebagai muzakki. Tapi kalau kita yang menerima zakat, kita sebagai yang mustahik. Permasalahannya, apakah boleh Ustadz membayar zakat itu sendiri, langsung kepada orang bersangkutan? Bagaimana hukumnya? Memang sebaiknya kalau bisa membayar zakat itu ya kita laksanakan ketika kita menyerahkan harta tersebut kepada petugas. Ada orang yang mengelola untuk pelaksanaan daripada zakat tersebut. Itu namanya petugas amil zakat. Kita serahkan zakat kita kepada petugas amil zakat. Mudah-mudahan zakat tersebut akan dikelola oleh petugas amil tersebut atau lembaga tersebut. Kenapa? Karena kita khawatirkan bahwasanya mereka lebih tahu tentang siapa-siapa orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau seandainya ada ya, kalau misalkan adanya pulanya nampak gitu di situ orang yang istilahnya nampak gitu di situ memang ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan zakat tersebut dan dia termasuk kepada orang yang 8 mustahak itu, maka kita boleh ya membayarkan zakat tersebut kepada yang bersangkutan. Sebenarnya lebih afdal lagi kalau kita memberikan zakat kita itu sendiri kepada orang yang benar-benar kita tahu bahwasanya mereka yang betul-betul termasuk daripada golongan tersebut. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan daripada doa yang mereka sampaikan kepada kita. Kemudian daripada itu ya, hukum-hukum zakat ini sudah banyak tertera di dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, ada di dalam Quran surah An-Nisa, ada di dalam Quran surah Al-Maidah, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anbiya, Al-Hajj, An-Nur, dan An-Naml. Salah satu daripada dalil daripada hukum zakat itu adalah tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Intinya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Ketika kita melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka Allah akan ganti pahala, ya, akan Allah ganti menjadi pahala, menjadi kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita? Supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping itu juga, ketika kita membantu seseorang, kita infakkan harta kita sedekahkan harta kita bantu orang lain dengan secara ikhlas, Allah berjanji akan menambah rezeki tersebut. Yakinlah dan percayalah hal seperti itu. Maka daripada itu, hukum zakat ini kembali saya tekankan bahwasanya hukum membayar zakat itu adalah wajib fardu ain. Ya Bu ya, wajib fardu ain itu macam mana artinya Ustadz? Wajib fardu ain itu adalah, ibu-ibu ya, wajib fardu ain itu adalah untuk diri sendiri atau pribadi. Beda kalau dia fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban kita untuk secara kebersamaan. Contohnya fardu kifayah itu macam mana Ustadz? Contohnya misalkan kalau ada orang meninggal, wajib bagi kita untuk melaksanakan 4 perkara. Baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengkuburkan. Ya, wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang masih hidup. Nah, jadi kalau ada nampak kita ada orang meninggal, maka laksanakanlah fardu kifayahnya. Itu menjadi kewajiban kita. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan itu, kita tak ikut berdosa. Tapi kalau ada salah satu di antara di kampung tu yang tak tidak melaksanakannya itu, maka satu kampung tu ikut berdosa. Itulah namanya fardu kifayah tadi. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, nanti insya Allah di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan tentang materi-materi tentang yang akan terkait tentang masalah zakat ini. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.